Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di kesempatan kali ini aku mau mereview suatu produk terbaru dari Asus. Ya nggak baru-baru amat sih, yaitu Asus Zenfone 3 Max ZG553KL. Nah, jadi di depan saya ini ada Asus Zenfone 3 Max ZC553KL, yaitu versi yang paling tinggi sendiri di kalangan Zenfone 3 Max. Nah, di bawah ini ada ZC520KL, dimana dia layarnya lebih kecil 5,2 inch, sementara ini sudah 5,5 inch. Dan pasnya memiliki memori internal yang lebih rendah. Kalau 520 itu kalau nggak salah 16GB, kalau yang ini udah 32GB. Jumlah RAM-nya juga beda. Nah, sebenarnya ini sih HP nggak terlalu baru-baru amat sih ya, tapi lagi tren gitu loh di kalangan masyarakat. Jadi ini untuk rilis date-nya itu sekitar bulan November 2016. Untuk jaringannya dia sudah support 4G LTE, dimana itu ibaratnya kayak apa ya, sebagai standar gitulah ya di Indonesia. Nah, untuk mesin dari HP ini, dia sudah menggunakan chipset Qualcomm MSM 8937 Snapdragon 430 dengan CPU octa-core 1,4 GHz, Cortex A53 dan GPU Adreno 505. Nah, kalau kalian udah denger Adreno gitu, mungkin kalian pikirannya udah wah game gitu kan ya, dan emang ini spek game banget ya. Ini aku coba game Asphalt 8, Real Racing, wah game-game berat itu lancar tanpa hambatan. Nah, untuk OS-nya sendiri dia sudah menggunakan OS Nougat atau Android 7.1, di mana dia memiliki kinerja yang lebih efisien daripada Android versi sebelumnya. Nah, terus untuk review fisiknya ya, dia memiliki layar 5,5 inch. 5,5 inch dengan screen to body ratio 72,3%. Jadi agak-agak mepet ya ini kalau kalian lihat nih ya, pinggir-pinggirnya nih. Nah, kalau kalian lihat pinggir-pinggirnya ini kayak mepet gitu ya. Jadi kalau misal kalian megang HP-nya kayak gini, itu kalau misal kalian pakai ngapain gitu ya, gini-gini itu kadang sini bagian pinggirnya tuh kayak ketekan-tekan gitu. Jadi megangnya ya mungkin harus gini atau gimana. Soalnya kalau kita genggam gini tuh kayak pinggir-pinggirnya kayak sering ke-touch gitu loh. Terus untuk resolusinya dia sudah Full HD 1920x1080. Jadi dia menawarkan hasil yang terbaik bagi kalian yang suka nonton film, nonton anime, atau main game. HP ini tuh bisa memberikan kualitas yang terbaik karena layarnya yang full HD itu. Terus untuk dia pastinya sudah support multitask 10 jari ya, tapi aku belum nyoba. Jariku kan gede-gede kan ya. Nah, oh ya aku lupa bahas desain ya. Nah, habis tadi kita bahas chipsetnya, sekarang kita bahas desainnya. Kalau desain ini kataku apa ya, dia lebih futuristik gitu loh. Maksudnya beda jauh dari Zenfone sebelumnya. Zenfone 2, Zenfone 4, Zenfone 5 itu kalau kalian bandingin dengan modelnya ini tuh beda jauh. Kalau seperti yang kalian tahu, Zenfone sebelumnya itu kan dia layarnya masih datar, terus ya belakangnya Yuno sendiri bulat, terus ini flash, terus ini Asus ya. Kalau sekarang kalian lihat sih sudah beda banget, bahkan ini udah mengadopsi layar 2,5 dimensi atau bahasanya layar cembung. Nah kayak gini nih. Ntar kok gak fokus. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Nah, tapi sayangnya ya di Zenfone 3 Max ini dia dengan layar 2,5 dimensi, dia cuma dilindungi dengan yang namanya oleophobic coating. Jadi apa sih itu? Jadi kalau misal kita nih kotor ya, rusuh, kalian tuh bersihinnya gampang. Nah, ini misalnya kotor kan, nah ini kan kelihatan banget nih. Dibersihin gini aja tuh udah hilang. Nah, kan langsung celing. Dan sayangnya dia tidak dilengkapi sama yang namanya Gorilla Glass. Jadi HP ini sangat rawan banget, rawan pecah. Jadi kalian pakai ini tuh harus hati-hati. Dan volume mesin ini udah
apa namanya, HP ku udah ada apa ini, udah ada lukanya ya. Nah udah, ini kok kalian kelihatan tuh kan ya. Nah jadi kita emang harus agak hati-hati sih guys. Nggak agak sih, emang harus hati-hati. Oh ya, untuk slot kartu dia menggunakan dual SIM, tapi dia menggunakan metode hybrid. Nah letaknya tuh di samping sini nih guys. Nah di sini nih, di sini. Nah di sini. Nah tuh, oh itu tadi lah ya, di titik-titik sini tuh. Coba dibuka. Nah nggak wis. Nah jadi dia menggunakan dual SIM hybrid, dimana dia bisa dual SIM, tapi kalau sekiranya kalian menggunakan memori SD itu kalian nggak bisa menggunakan dual SIM. Begitu juga sebaliknya. Nah terus setelah itu kita bahas ya tampilannya ya. Nah ini layar locknya itu kayak gini. Nah dia tetap pakai pola. Nah yang kita tahu sih di belakang sini dia ada menggunakan sensor fingerprint, jadi pakai jari kan. Jadi kalian udah nggak perlu repot-repot lagi masukin kode-kode gak jelas kayak gini. Kalian cukup aja pakai gini, paskan, udah otomatis kebuka. Nah jadi ini tampilannya apa, Zenfone 3 Max menggunakan OS Nougat, dan dia sudah menggunakan Zen UI versi 3 3.0. Jadi UI nya ini dia sedikit beda sih daripada yang versi sebelumnya di Marshmallow. Apa ya, lebih asik gitu loh. Dari tampilan tuh kayak kelihatannya kayak HP mahal gitu loh. Terus apa mana? Terus untuk kamera, dia memiliki kamera sebesar 16 megapiksel nih aku liatin. Nah dia hasilnya juga lumayan sih, 16 megapiksel, dan kamera depan sebesar 8 megapiksel nih aku liatin. Nah. Dan terus secara tampilan dia sama ya guys. Nah, ini juga HP juga udah nggak ori, dah aku pasangin macem-macem. Nah tapi sayangnya untuk di Asus ini dia seperti biasa ya, terlalu banyak bloatware, terlalu banyak aplikasi bawaan, sehingga ya cukup bikin lag juga sih. Tapi ya hitungnya masih lancar lah. Tapi kayak apa gimana, kan kadang risih gitu kan ya, kita ada aplikasi yang nggak terpakai tapi kepasang gitu loh. Bisa sih di nonaktif ya, walaupun bisa di nonaktifkan sih guys. Terus untuk fitur dari HP ini sendiri yaitu ada fingerprint ya, di fingerprint di belakang. Jadi ya kayak itu tadi, kalian nggak perlu repot-repot, langsung buka gini. Terus lalu ada accelerometer, gyroscope, proximity, dan kompas. Nah gyroscope jadi ini HP ini juga bisa dibilang support VR juga sih, karena dia sudah mengadopsi sensor gyroscope. Terus untuk fitur lainnya dia fast battery charging. Terus bahkan ini bisa power bank mode. Nah jadi kalian bisa nge-power bankin HP teman kalian, misal baterainya habis atau apa gitu. Ya pakai kabel OTG sih. Di paket penjualannya sendiri dia ada OTG. Nah terus untuk baterai dia memiliki baterai sebesar 4100 mAh, dimana baterainya itu cukup besar dan sangat irit. Pengalaman aku pakai dari 100% ke 0% itu bisa sehari 24 jam. Itu penggunaan main game, nonton film, sosial media itu cukup. Dan fast charging itu 0 dari sampai 100 tuh bisa sekitar 2 jam. Nah dia menggunakan baterai tipe baterai tanam, jadi ya bisa dibilang dia memiliki durability yang cukup panjang. Ian, coba chargerku. Charger ambil coblosan di anu. Nah setelah itu untuk paket penjualan isinya apa aja sih? Nah jadi yang jelas kalian dapat dusnya guys. Nah dusnya itu kayak gini, nah dusnya itu kayak gini. Terus di sampingnya itu kayak gini, bagian belakang sama samping ya gini-gini aja sih tuh. Nah terus di dalamnya ada apa aja? Yang jelas ini aku nggak unboxing ya guys. Ya ini dalamnya ada buku panduan, kitab-kitab lah pokoknya, kartu garansi, nota pembelian, dan lain-lain. Terus yang jelas, terus HP-nya itu pasti kalian beli dusnya nggak ada HP apa kayak goro ya.
Terus ini ada kabel OTG, ini kabel OTG-nya ori Asus. Nah, kayak gini. Ini udah dapat dari bawaan. Terus charger. Ini kepala chargernya, dia memiliki output 5 volt 2 ampere. Ini kalau kalian kelihatan nih. Nah, kalau kalian kelihatan. Terus sama kabel datanya. Bentar. Terus sama ini kabel data. Nah, ini kabel datanya putih dan ini masih ori dan masih bagus. Nah, terus sama ini. Ya, ini. Wih. Kelihatan nggak nih? Pokoknya inilah. Ini. Nah, jadi ini intinya coblosan lah buat buka slot kartunya itu. Nah, sungguh disayangkan sih untuk produk-produk Asus terbaru ini dia nggak menyediakan yang namanya headset. Tapi kalian bisa beli orinya tuh harga berapa? 100 berapa gitu. Tapi aku sih nggak pakai headset ori sih. Aku pakainya headset biasa, beli di counter pulsa yang harga 30 ribuan itu. Yang penting bisa buat dengerin sih. Oke, jadi untuk pakai penjualan untuk harganya sendiri HP ini dibanderol seharga 3,1 juta untuk yang ZC553KL, internal 32, RAM 3, dan untuk yang ZC520 aku kurang tahu, nanti aku cantumin di sini. Nah, untuk warnanya itu tersedia warna abu-abu, silver, emas, dan warna pink. Nah, ini kalau punya aku ini sih yang warna gold, yang warna emas. Terus untuk jadi itu reviewnya, dan untuk kesimpulannya HP ini cukup worth it banget ya, dan spek yang tinggi dan baterai yang cukup besar itu buat HP ini tuh sangat worth it banget buat dibeli. Dan oke, jadi sekian dulu review saya untuk kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, share ke seluruh dunia, dan komentar serta subscribe channel Rizadi RHD. Thanks for watching and see you in next video.